Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Danun ataupun Mas Maman bisa recording materi kuliah pada siang hari ini. Baik, Pak. Oke, kita mulai ya. Kita sekarang akan belajar mengenai pasar monopoli. Oke, kalau saya tanya pasar monopoli, itu ciri-cirinya apa, teman-teman? Ciri-ciri dari pasar monopoli, contoh aja nggak apa-apa. Industrinya cuma terdiri dari satu perusahaan, Pak. Ya, hanya terdapat satu penjual. Oke, lalu yang lain? Contohnya apa ini kira-kira monopoli itu? Di Indonesia ada nggak? PLN, Pak. PLN. Betul. Yang lain? Pertamina. Pertamina. Yang lain? Jasa Marga, Pak. Jasa Marga. Ada lagi PT KAI. Ya, ini adalah beberapa perusahaan yang memiliki hak untuk monopoli. Untuk penyebabnya, ya, monopoli itu ada apa ya? Pertama, karena menguasai bahan baku. Nah, ini sehingga dia bisa memonopoli. Kedua, mendapatkan hak paten. Ketiga, misal teman-teman punyai hak paten, teman-teman bisa melakukan monopoli. Misal teman-teman menemukan apa gitu ya, kayak alat pendeteksi COVID lewat apa saluran pernapasan, teman-teman punya hak paten sehingga teman-teman bisa monopoli. Lalu mendapatkan lisensi untuk monopoli. Nah, ini bisa juga mendapatkan lisensi untuk monopoli. Seperti PLN. Nah, ini semuanya kan sama pemerintah memang diberikan keleluasan atau mendapatkan lisensi untuk melakukan monopoli. Nah, tapi kalau tidak ketiganya ini, bisa juga karena perusahaan beroperasi paling efisien. Sehingga dia bisa melakukan monopoli. Nih, ini adalah dari bentuknya. Dari sebabnya kenapa pasar monopoli ada, itu karena dia bisa jadi menguasai bahan baku, mendapatkan hak paten, mendapatkan lisensi untuk monopoli. Kalau tidak ketiganya, berarti dia merupakan perusahaan yang beroperasi paling efisien. Itu sehingga ada yang namanya pasar monopoli. Selanjutnya kita berbicara mengenai, nah ini awal dari pasar monopoli itu datangnya dari sini, teman-teman. Nah, ini supply, ini demand, ini titik temu equilibrium antara harga dan kuantitas. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, di sini price masih lebih besar daripada marginal cost atau average cost ya. Di sini average cost long run lebih besar daripada AC. Artinya apa di sini? Keuntungan. Teman-teman lihat di sini keuntungan yang didapat oleh penjual ini banyak apa sedikit, teman-teman? Banyak, Pak. Banyak sekali. Pak. Besar sekali ya. Nih, sehingga apa? Mengundang produsen baru masuk ke dalam pasar. Nah, ini contohnya.
Ini tadi di sini misal. Ya, ini supply. Ini kuantitas, ini price. Awalnya kan melihat di sini. Average cost. Nah, kita perhatikan di sini. Ini awalnya kan di sini tadi. Selanjutnya karena ini untungnya banyak, akhirnya banyak ada produsen baru masuk ke dalam pasar. Akibatnya apa ketika produsen baru masuk ke dalam pasar, teman-teman? Harga meningkat, Pak. Harga turun karena Persaingan, Pak. Selain persaingan, Karena barang yang dijual semakin banyak. ini yang saya tunggu-tunggu ya. Jadi banyak barang yang dijual di dalam pasar, akhirnya apa? Harga tuh turun. Dari P1 ke P2. Sekarang kita anggap ada lagi di sini. Ini perusahaan A, misal ini perusahaan B. Kira-kira kalau di seperti ini, yang keluar dulu dari pasar perusahaan apa? Perusahaan B ini, teman-teman. Perusahaan B, Pak. Ya, perusahaan B karena di sini price lebih kecil daripada average cost atau biaya rata-rata. Sehingga apa? Dia rugi. Sehingga perusahaan B ini akan keluar lebih awal daripada perusahaan A. Nah, inilah akibatnya perusahaan A ini karena dia mungkin beroperasi paling efisien, bisa jadi dia menguasai bahan baku juga. Lama-lama perusahaan ini bisa monopoli. Nah, tetapi saat ini sudah banyak undang-undang anti monopoli sehingga apa? Agar konsumen memiliki lebih banyak preferensi pilihannya. Sehingga apa? Terjadi daya saing, meningkatkan banyak lapangan pekerjaan dan lain-lain ya, itu. Oke, ini adalah contoh dari perusahaan yang melakukan monopoli. Nah, contoh sekarang kita ke soal. Ya, diketahui perusahaan monopoli sebagai berikut. Kuantitas yang dihadapinya adalah 12 min 0,2 px. Biaya tetap total cost itu adalah 8. Lalu variabel cost itu adalah 3Qx tambah 6Qx kuadrat. Oke. Sekarang yang ditanyakan apa? Ini ditulis dulu ya, teman-teman ya. Ini nanti akan keluar waktu UTS. Berapakah pendapatan total? Total revenue, lalu pendapatan marginal, terus pendapatan rata-rata. Ini nomor 1. Nomor 2 yang dicari adalah berapa biaya totalnya. Total cost, lalu biaya marginal cost sama average cost. Lalu berapa keuntungan yang didapat. Nah, lalu yang terakhir kurva. Nah, ini coba teman-teman tulis dulu, kita akan cari sama-sama. Nanti ada yang menghitung juga ya, kalau saya salah menghitung.
Sudah ditulis teman-teman? Sudah, Pak. Oke. Ada yang belum tadi ya? Kita tunggu lagi bentar. 1 menit lagi ya. Oke, sudah kita lanjutkan. Oke, sekarang kita akan mencari pendapatan total. Pendapatan total apa? Rumusnya P kali Q. Berarti berapa tadi? Sorry. Belum mencari pendapatan total. Kita rubah dulu ya ke fungsi pendapatan total. Fungsi TC, total revenue. Yaitu ada apa? P kali Q. Nah, sekarang kita sudah memiliki Q sama dengan 12 min 0,2 P. Berarti kita kali 0,2 P sama dengan 12 min Q. P sama dengan berapa itu teman-teman? Berapa? Ada yang sudah dapat? Berapa? Puluh bukan, Pak? Ya. Min 60 apa lagi? 60 min 12 bagi 0,2 benar 60. Lalu sekarang 1 bagi 0,2 berapa? 5, Pak. 5. 5 Q. Ya, seperti itu. Selanjutnya berarti pendapatan total revenue sama dengan P kali Q sama dengan 60 min 5 Q kali Q. Berarti berapa ini? 60 Q min 5 Q kuadrat. Oke. Selanjutnya pendapatan marginal. Berapa berarti? Delta TR dibagi delta Q. Berarti berapa itu? Atau TR aksen. Nah, kita turunkan aja ini Q-nya. Berarti 60 min 5 Q kuadrat jadi berapa? 10 Q. Pak. 10 Q, betul. Nah, sekarang berarti average revenue-nya PT dibagi Q. Sama aja ya, berarti 60 min 5 Q. Nih. Ditulis dulu. Oke, selanjutnya biaya total. Total cost berarti apa? Biaya total fixed cost ditambah variable cost. Berarti berapa itu? 8 ditambah 3 Q ditambah 6 Q kuadrat. Sedangkan marginal cost itu berarti apa? Delta total cost dibagi
delta Q atau TC total cost aksen. Berarti berapa ini yang kita turunkan yang punya Q-nya saja. Berarti 3 minus 12 Q. Selanjutnya biaya rata-ratanya average cost berarti total cost dibagi Q. Ya, berarti 8 tambah 3Q tambah 6 Q kuadrat dibagi Q. Berarti berapa ini menjadi 8 Q, 8 per Q ditambah 3 ditambah 6 Q. Seperti itu. Oke, ini soal 1 dan 2. Sekarang kita akan mencari fungsi keuntungannya, teman-teman. Sudah ditulis? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya. Yang TC aksennya itu kenapa 3-12 Q ya Pak? Nih, kan delta TC dibagi delta Q. Yang kita turunkan berarti yang memiliki Q-nya saja. 8 kan tidak punya embel-embel Q. Sehingga yang memiliki apa? 3Q tambah 6Q kuadrat. Kalau diturunkan kan menjadi 3 minus 12 Q. Kenapa minus ya Pak? Oh, sorry. Benar. Kenapa minus ya? Berarti yang benar adalah plus. Sorry Mbak, makasih Mbak. Iya Pak. Ya, makasih. 3Q plus 12Q. Oke, sudah ditulis? Kita lanjutkan. Nah, sekarang fungsi keuntungannya gimana? Oke. Fungsi keuntungan. Berarti apa? Pendapatan total dikurangi biaya atau total. Total revenue kurangi total cost. Tadi total revenue-nya berapa? 60Q dikurangi 5Q kuadrat. Dikurangi, buka kurung 8 ditambah 3Q ditambah 6Q kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan ini teman-teman. Yang tidak ada ini kan minus 8 berarti. Ya. Lalu selanjutnya 60Q kurangi 3Q berapa? 60 kurangi plus 3Q. Nah. 60 kurangi 57 Q. 57 berarti ditambah 57 Q. Sekarang minus 5. Ini minus 5Q kuadrat dikurangi plus 6Q kuadrat berarti berapa teman-teman? Minus 5 kurangi 11 Q kuadrat. minus 11 Q kuadrat, betul. Ya, seperti ini. Ini adalah fungsi keuntungannya. Nah, kita sudah mendapatkan fungsi keuntungan di sini. Nanti berarti sekarang kita akan mencari berapa Q optimumnya. Q optimumnya. Q optimumnya bisa menggunakan dua cara. Cara pertama, rumus 1. Oke, ini menggunakan aksen keuntungan ini. Yang memiliki apa ini? 57Q sama min 11Q kuadrat. Ya kan? Berarti keuntungan aksen
dibagi delta Q sama dengan 0. Berarti berapa ini? Kalau kita turunkan kan menjadi 57 min 11 Q kuadrat menjadi berapa? 22 Ki. 22 Q sama dengan 0. Berarti 22 Q sama dengan 57. Q sama dengan berapa ini berarti? 2,59. 2,59 ya, betul. 2,59. Ini rumus pertama. Rumus keduanya bisa juga menggunakan ini. Dari sini ya. Pendapatan marginal, marginal revenue sama dengan marginal cost. Berarti berapa tadi? 60 min 10 Q dikurangi sama dengan 3 min 12 Q. Ini dari soal tadi ya. 3 min 12 Q itu kan 6 Q kuadrat tadinya. Tadinya kan juga 60 min 5 Q kuadrat. Sekarang marginal revenue menjadi 6 min 10 Q. Ini juga menjadi 3 min 12 Q. Sehingga menjadi berapa di sini? 10 2 Q. Oke. Min 10 sama min 12 kan 22 Q, lalu 60 kurangi 3 menjadi 57. Berarti Q sama dengan 2, kok hilang? Oke. Sekarang kita masukkan fungsi keuntungannya tadi. Besarnya keuntungan maksimum ketika Q 2, ini berarti tinggal kita masukkan teman-teman. Oke, berarti minus 8 ditambah 57 Q min 11 Q kuadrat. Kita masukkan min 8 tambah 7 kali 2,59 minus 11 2,59 kuadrat. Oke. Oke, coba ini dihitung berapa. Ini kan minus 8 ditambah 57 kali 2,59. 17,63 11 kali 71 6 kali 6,71 berarti 7,8. Sekarang minus 8 47,63 139
Kita lanjutkan ya teman-teman ya. Iya, Pak. Oke, ada yang sudah dapat hasilnya? Ini berarti hasilnya berapa? 65,82, Pak. Oke, betul. 65,82. Nah, untuk mendapatkan keuntungan maksimal sebesar 65,82 dan jumlah produksinya 2,59, berapa produsen ini perlu menetapkan harganya? Nah, berarti produsen menetapkan harga, besarnya harga di sini ya. Besarnya harga. Ini kita kembali ke langkah paling awal. Ya, fungsi dari pendapatan total tadi sebelum dikalikan Q. Berarti berapa? 60 min 5 Q. Berarti 60 min 5 kali 2,59. Berarti berapa ini? 5 kali 2,59, 12,95, 60 kurangi 12,59. Berarti produsen perlu menetapkan harga sebesar 47,41. Ini Q-nya, ini juga Q-nya. Ini keuntungannya. Nah, itu adalah hasilnya, teman-teman. Oke. Jadi perusahaan monopoli tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 65,82 ketika mampu menetapkan harga sebesar 47,41 dan memproduksi barang sebesar 2,59. Seperti itu. Sudah ditulis, teman-teman? Sudah, Pak. Oke, kita lanjutkan. Lalu kurvanya gimana? Oke, kita gambarkan kurvanya sekarang. Ini kurva demand-nya, ini adalah kurva pendapatan marginal revenue. Lalu tadi harganya 47,5. Misal di sini. Kita anggap aja di sini. Ini kurvanya belum miring. Oke, ini D, ini marginal revenue.
Misal tadi harganya 47,5. Nah, lalu di sini titik yang bersentuhan ini adalah biaya marginal. Sini adalah average cost-nya. Tadi mampu memproduksi barang sebanyak berapa? 2,59. Ini price. Ini. Gambar yang diarsir tadi ini adalah 65, berapa tadi ya? 41 ya. Ini adalah 65,82, Pak. 60,82. 65,82. Oke, makasih, Mbak. Nah, ini 65,82. Ini adalah keuntungan yang diarsir. Ini adalah kota yang diarsir adalah keuntungan yang didapat oleh produsen monopoli. Silahkan digambar dulu. Sudah ya? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pasar monopoli dengan permintaan yang berbeda. Permintaan yang berbeda bisa harga yang berbeda, jumlah barang yang dianu juga sama. Ini contohnya seperti ini. Ini adalah contoh di mana pasar monopoli menghadapi harga yang berbeda dengan kuantitas barang yang dijual adalah sama. Kita ilustrasikan seperti ini. D1, marginal revenue 1. Lalu yang kedua, kita buat gambar yang merah, beda ya. Ini D2, marginal revenue 2. Oke, ini permintaan 1 di P1, lalu yang kedua ini, P2. Tapi kuantitasnya sama. Oke, kira-kira kalau menghadapi seperti ini contohnya apa teman-teman? Harganya berbeda, kuantitasnya sama. Ada yang bisa memberikan contoh? Nah, ini garisnya di sini nih. Misal garis marginal cost. Ada yang bisa memberi contoh? Ketika pasar monopoli menghadapi harga yang berbeda dengan jumlah kuantitas yang sama. Kira-kira apa? Yang pasti itu adalah misal bisa jadi ini adalah PT KAI menghadapi kelas ekonomi, jumlahnya seatnya ada 60, VIP mungkin juga sama 60. Tetapi ekonomi dan VIP ini memiliki harga yang berbeda atau mungkin juga bisnis 60. Ini misal 40.000, ini misal 140, ini misal 80.000. Nah, ini adalah contoh dari produsen yang menghadapi harga yang berbeda untuk jumlah kuantitas yang sama. Nih, jumlah kuantitasnya apa? Jumlah seatnya misal. Tapi harganya berbeda. Oke, ini contohnya. Lalu yang kedua, ada kasus di mana harga sama tapi kuantitas berbeda. Kira-kira contohnya apa, teman-teman?
Ini D1, MR1, MR2, D2, P1. Q1 ini Q2. Ya, lalu di sini adalah kurva marginal cost. Kira-kira contohnya apa ini teman-teman? Ada yang bisa memberi contoh? Harganya sama tapi kuantitasnya berbeda. Nah, di sini sudah ada teman-teman. Saya yakin di sini semuanya puasa sampai maghrib ya, jadi jangan ada yang buka dulu. Kita dengarkan azan dulu. Oke, kita lanjutkan. Ini contohnya mungkin ketika teman-teman mengadakan seminar. Di hari pertama, harga seminar tiketnya 50.000. Ya. Tetapi sudah mepet hari, masih banyak bangku kosong, akhirnya teman-teman diskon di harga yang sama, tetapi mendapatkan tiket. Seperti itu. Ini adalah bentuk dari contoh kurva dari produsen monopoli yang menghadapi harga yang sama dengan kuantitas yang berbeda. Lalu selanjutnya
Nah, ini jika harga berbeda dan kuantitas berbeda, nah ini sudah mudah ini. Ini paling gampang. Nah, ini P1, P2, supply 1. Lalu di sini lagi ini Q1. Nah, ini P2, Q2. Sorry, ini demand 1, ini demand 2, ini terakhir. Ini supply, demand 3, Q3, P3. Nah, ini contohnya apa? Ini banyak ini ya. Kalau di dalam pasar monopoli ya ini mungkin PLN. Ini kuantitas untuk ukuran meteran 300, 900, 1200 karena harganya juga pasti berbeda. Ya, ini adalah pasar monopoli. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman? Bisa dipahami ya, minggu depan kita akan masuk di hari Senin ya. Ini yang hari Senin apa yang hari Selasa? Saya lupa ini. Selasa, Pak. Oh, hari Selasa. Kita masuk hari Selasa jam 7 bukan ya? Iya, Pak. Oke, kita masuk hari Selasa jam 7. Materinya masih sama tetapi tentang pasar monopoli, tetapi kita akan aplikasikan dalam hitung-hitungan. Tadi kan kita sudah menggambarkan kurvanya, minggu depan kita lebih banyak ke hitung-hitungannya lagi, dan itu semua akan keluar di UTS nanti. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup materi kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.